Pendidikan Banua, jumpa lagi di podcast BPMP Provinsi Kalimantan Selatan, Bapandiran You. Nah, Bapandiran itu adalah singkatan dari Bahasan Terdepan Pendidikan dan Pembelajaran. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri nih. Nama saya Husna Rusdiani, saya adalah PIC PDM 03A yang menangani terkait dengan transformasi digital sumber daya sekolah. Biasanya yang menangani terkait dengan BOSPE dan juga ARKAS maupun SIPLAH di BPMP Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, sudah kenalan dengan saya nih, sudah kenal dengan saya, maka saya selanjutnya akan mengenalkan dua orang yang sudah hadir bersama kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah Mbak Resti, kemudian yang kedua adalah Pak Samsul. Saya hai dulu Pak ke kamera, saya dulu. Oke. Siapa nih penasaran ya teman-teman dan sanak pendidikan Banua dengan dua orang yang sudah ada di depan kita, ada Mbak cantik Mbak Resti dan Mas yang super gagah ini, Mas Samsul Bahari. Nah, mereka ini adalah SIAR Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 ya. SIAR itu kepanjangan dari apa Mbak? Sobat Inspiratif Arkas. Oke, jadi Sobat Inspiratif Arkas. Betul. Penasaran nggak apa itu SIAR atau Sobat Inspiratif Arkas? Kita tanya dulu nih sebelum kita melanjutkan ke inti dari perbincangan kita pada podcast kali ini. Apa itu SIAR? Boleh dijawab dulu Mbak. Apa itu SIAR? Oke, baik. Jadi SIAR itu seperti yang sudah dijelaskan tadi merupakan Sobat Inspiratif Arkas yang merupakan perpanjangan tangan dari Kemdikbudristek dalam memberikan informasi terkait dana BOSP, terkait SIPLAH dan lain-lain. Jadi kita masing-masing provinsi itu udah ada perwakilannya gitu, Mbak. Oke, luar biasa. Nah, boleh dijelasin nggak? Pak Sam, Mas Sam, saya manggilnya Mas aja ya. Mas Sam, di Provinsi Kalimantan Selatan itu Sobat Inspiratif Arkasnya ada berapa orang? Ya, untuk di Kalimantan Selatan untuk tahun 2023 ada 2 orang, saya bersama dengan Ibu Resti. Di tahun 2024 ada 2 lagi yang terpilih, teman kami, ada Ibu DC dari Matapura dan Ibu Diah dari Tapin. Oh, berarti total jumlahnya ada 4 ya? Ada 4. Betul. Itu kemarin terpilih jadi SIAR gimana tuh? Kemarin Mas. Alhamdulillah, kalau saya kemarin tuh mengikuti seleksi Ibu, kemarin di bulan 11 tahun 2023 melalui proses yang lumayan cukup panjang. Alhamdulillah, tepatnya di bulan 11 itu terpilih, sampai sekarang masih ikut terlibat dalam kegiatan dan pembekalan. Oke, baik. Jadi ternyata SIAR ini adalah apa ya istilahnya dari Kemendikbud itu? Kepanjangan tangan ya? Kepanjangan dari Kemendikbudristek terkait dengan ARKAS. Dan juga mereka fungsinya untuk membantu satuan pendidikan untuk mengatasi permasalahan teknis yang ada di satuan pendidikan terkait dengan ARKAS dan pengelolaan dana BOSPE di satuan pendidikan ya Mbak Resti dan Mas Sam. Nah, jadi teman-teman SIAR ini sudah terpilih secara langsung melalui berbagai macam seleksi oleh Kemendikbudristek. Jadi mereka ini adalah duta ARKASnya yang secara resmi ditunjuk oleh Kemendikbudristek. Jadi nanti informasi yang mereka sampaikan kepada teman-teman satuan pendidikan tentunya merupakan informasi yang aktual dan sesuai dengan apa yang sudah diedarkan oleh Kemendikbudristek seperti itu ya. Jadi bukan hoax belaka. Betul ya. Oke, sudah kenalan nih kita sama teman-teman SIAR. Kita mau tahu nih teman-teman SIAR nih tugasnya selain memberikan pengimbasan juga ngapain aja Mbak? Oke, jadi selain melakukan pengimbasan itu kan memang proker kita yang paling utama gitu ya. Jadi kita melakukan pengimbasan itu ada 2, ada yang secara online gitu, ada juga secara offline seperti sosialisasi dan BIMTEK. Itu biasanya kalau di offline itu kita juga buka konsultasi gitu ya.
Kalau misalkan online kita buka konsultasi bagi teman-teman yang jauh terus ada permasalahan ARKAS itu bisa tanya-tanya ke Siar gitu ya. Nanti kalau misalkan Siar tidak bisa memecahkan kita akan bantu teruskan ke pusat seperti itu. Nah, selain itu kita juga bikin konten, itu juga salah satu bentuk pengimbasan gitu ya, menginformasikan apa aja sih yang sekarang lagi happening gitu di dunia perarkasan dan juga dana BOSP gitu. Jadi kita bikin kontennya supaya menjangkau sobat ARKAS di luar sana seperti itu. Bikin konten aja sih Mbak, dan kita sehariannya juga ini ya selaku bendahara BSP atau operator ARKAS gitu ya, kita berbagi cerita nih dan berbagi solusi ketika ada sobat ARKAS yang lain yang mengalami kendala seperti itu. Oke, baik, berarti selain melakukan pengimbasan kepada satuan pendidikan secara langsung, juga melakukan pengimbasan melalui konten media sosial berarti ya, aktif. Oh, berarti teman-teman Siar ini bisa ditemukan di media sosial karena mereka melakukan pengimbasannya kebanyakan melalui media sosial. Betul. Kalau boleh tahu nih, ini Mbak Restinya aktif di konten kreator media sosial mana? Oke, jadi karena saya tergolong muda, Gen Z ya saya ya. Jadi kalau Gen Z ini kan Mbak biasanya itu beberapa kanal media sosial yang lagi sering diakses oleh Gen Z itu di Instagram dan TikTok. Jadi saya fokusnya ke Instagram dan TikTok, dan dua platform itu yang mungkin jangkauan akun saya sudah lebih tinggi. Jadi saya tuh fokusnya di Instagram dan TikTok. Kalau Pak Sam di mana tuh? Kalau saya saat ini dari awal memang fokusnya di YouTube. Nah, jadi tapi alhamdulillah semenjak jadi bagian dari Sobat Inspiratif ARKAS yang tadinya cuma 1.000 sekarang menjadi 3.800 sekian. Itu apa subscribernya ya? Subscribernya. Berapa Mbak followers? Kalau saya saat ini di Instagram itu 12.600 ya, masih inilah masih kecil itu. Subscriber 3.000, AdSense-nya berapa Mbak? Wah, spill. Alhamdulillah ya gitu Bu. Oke, baik. Jadi luar biasa sekali mereka ini memanfaatkan berbagai macam platform media sosial untuk melakukan pengimbasan terkait dengan ARKAS dan juga pengelolaan dana BOSPEK kepada satuan pendidikan. Tentunya dengan adanya pengimbasan melalui media sosial, melalui pembuatan konten YouTube dan lain-lain juga diharapkan bisa membantu teman-teman sosial media me-reach out lebih banyak teman-teman satuan pendidikan untuk bisa belajar ya terkait dengan ARKAS dan juga SIPLAH dan juga pengelolaan dana BOSPEK. Ya, luar biasa sekali mereka ini adalah selain guru ya benar ya. Mbak Resti ngajar di mana? Saya mengajar di SD Negeri Rangga Surya, Kecamatan Belawang, Kabupaten Barito Kuala. Mas Sam? Saya dari SD Negeri Tirawan, Kabupaten Kota Baru. Kota Baru, jauh banget nih. Kota Baru, nyebrang pulau dulu baru nyampe di sini untuk hadir di podcast kita pada kesempatan kali ini. Jadi luar biasa sekali mereka ini dari kabupaten kota yang jauh. Kemudian mereka mencoba untuk gimana caranya agar informasi terkait dengan ARKAS, permasalahan teknis itu bisa diselesaikan dan bisa membantu teman-teman satuan pendidikan melalui berbagai media seperti media sosial Instagram dan juga YouTube. Dan mereka ini keren ya, karena mereka bisa menyesuaikan tuh dengan kebutuhan masing-masing. Kayak Mas Sam, dia lebih fokus di YouTube karena bikinnya kontennya terkait tutorial ya Mas ya, tutorial. Sedangkan Mbak Resti kontennya lebih mengarah ke teman-teman Gen Z, guru-guru muda yang sering bikin konten. Bisa dilihat tuh kontennya Mbak Resti. Kemudian guru-guru yang perlu tutorial, daripada kita nyari tutorial YouTube India nggak bakal nemu ya tentang ARKAS, jadi lebih baik tonton YouTube-nya Mas Sam saja. Boleh nanti kita kasih tag ya nama YouTube-nya dan juga Instagram dari teman-teman Siar biar bisa di follow oleh teman-teman satuan pendidikan dan sanak pendidikan Banua. Oke, tadi kan kita sudah membahas nih terkait dengan Siar, apa itu Siar, kemudian konten apa yang diberikan dan juga pengimbasan jenis apa yang diberikan. Kan tadi sudah dibahas bahwa ternyata teman-teman Siar ini memberikan informasi terkait hal-hal yang saat ini sedang happening ya di terkait dengan ARKAS dan juga pengelolaan dana BOSPE. Nah, sekarang kan yang lagi rame dan baru rilis itu adalah terkait dengan halaman pemetaan pembelanjaan atau HPP ya. Ya, baru banget rilis. 20 Agustus ya. 20 Agustus 2024. Baru banget. Baru beberapa minggu yang lalu. Nah, itu kan sebuah fitur yang baru nih. Mungkin teman-teman satuan pendidikan bertanya-tanya, itu apa sih HPP ya? Apakah itu aplikasi baru lagi? Apakah itu suatu hal, harus install baru lagi nih, atau harus gimana lagi nih? Nah,
maka dari itu pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit terkait dengan halaman pemetaan pembelanjaan atau HPP yang ada pada aplikasi Arkas dan juga Siplah ya. Jadi itu merupakan integrasi antara aplikasi Arkas dan Siplah yang merupakan fitur baru di Arkas dan Siplah. Oke, saya mau tanya ke Mas Sam dulu. Tanggal 20 Agustus itu kemarin dirilislah HPP secara nasional oleh Kemendikbudristek. Mau nanya Mas, HPP ini apa ya? Fiturnya apa gitu? Boleh dijelaskan ke Dansana Pendidikan Banua. HPP adalah halaman pemetaan pembelanjaan, itu portal yang mengintegrasikan antara Siplah dengan Arkas, maupun di saat satuan pendidikan ingin berbelanja melalui Siplah. Yang menempuhlah HPP ini sebenarnya sangat memudahkan untuk satuan pendidikan dalam proses pembelanjaan karena selain lebih akuntabel dan juga lebih sistematis seperti itu tinggi. Karena apa yang kita buat selama ini hanya di BKU kadang-kadang bisa ada kendala ataupun tidak berkesesuaian. Nah, bedanya dengan di HPP nantinya segala rekening yang kita buat akan berkesesuaian dengan apa yang kita buat di BKU nantinya. Oh, berarti kalau mau bikin HPP itu harus perencanaannya sesuai dulu ya? Betul. Oh, berarti ada kaitan antara perencanaan dengan pelaksanaan dan saat BKU. Gimana tuh prosesnya sebenarnya? Prosesnya tuh sebenarnya kayak gini ya Mbak. Karena selama ini ada pelaksana PBJ yang masih aja nih salah dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa, istilahnya belanja lah ya gitu ya. Belanja nih masih ada yang salah jumlahnya lah, jumlah barangnya. Misalnya kita bikin penganggaran beli 3 rim kertas HVS, tapi ternyata namanya human error ya, itu bisa salah tuh, bisa kebeli 5 lah, bisa kebeli harganya lebih mahal lah kan karena harga di penyedia beda-beda. Nah itu, atau bahkan kita juga bisa salah sumber dana tuh Mbak. Nah jadinya untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan ini maka dirilislah fitur HPP. Nah fitur HPP ini fungsinya itu tadi supaya apa yang sudah kita rencanakan di Arkas itu akan sama dengan apa yang kita belanjakan. Jadi nggak ada lagi tuh kesalahan-kesalahan itu tadi. Jadi melalui proses cek terlebih dahulu gitu. Baik, berarti HPP ini adalah fitur baru ya? Fitur baru, iya, bukan aplikasi baru. Saya banyak soal lihat di media sosial itu, aduh ini ada apalagi aplikasi baru bikin tambah ribet, installnya di mana? Bukan ya teman-teman, itu bukan Dansana Pendidikan Banua, bukan ya. Itu bukan aplikasi baru, melainkan fitur tambahan pada saat kita mau berbelanja di Siplah gitu. Jadi tidak ada install aplikasi baru, bikin tambah ribet sih enggak juga sebenarnya, cuman kita belum terbiasa aja, seperti itu. Kalau kurang boleh aja, boleh. Cuman nanti akan ada notifikasi juga nih, dikasih tahu. Takutnya apakah sengaja pengen belanja kurang dari yang dianggarkan gitu, ataukah memang pengen belanjanya segitu. Nah itu nanti akan ada halamannya dan notifikasinya gitu. Jadi kita lebih hati-hati nih dalam berbelanja. Ada pop up, ada notifikasi ya Mas. Nah ya berarti luar biasa sekali sebenarnya HPP ini sangat membantu satuan pendidikan berarti ya Mas Sam dan Mbak Resti, karena bisa memberitahu nih bahwa ternyata belanjanya satuan pendidikan ini masih kurang. Apakah memang mau belanja sedikit saja atau memang dananya ternyata tidak cukup untuk mengcover itu. Nah kemudian ternyata juga bisa membatasi satuan pendidikan bahwa misalnya satuan pendidikan sudah menganggarkan 5 item di RKS sekolah ya, di RKS sekolah, maka cuma bisa menganggarkan membelanjakan 5 item tersebut. Kalau lebih berarti nanti dia tidak bisa belanja. Berarti beda dengan Siplah yang lama ya Mas. Yang bedanya berarti pada saat mau check out barang dia harus sesuai benar dengan RKS, tidak bisa lagi berbeda dengan RKS. Jadi penyusunannya di situ tadi Mbak. Kalau misalkan sebelumnya kan di Siplah kita pilih-pilih barang, terus kita pilih sumber dana, langsung ke tahap selanjutnya gitu pengiriman. Nah kalau adanya HPP ini dia nambah nih 1 step lagi di tengah. Jadi ketika kita udah milih barang, mau beli ini, kita masuk ke halaman baru yang namanya HPP ini. Jadi dimasukkan nih, kita udah check out, mau check out buku misalkan.
nanti akan diminta untuk memetakan detail pembelanjaannya. Buku ini untuk yang kegiatan yang mana nih di Arkas gitu. Jadi udah diintegrasikan lah dengan Arkas. Nah, begitu. Jadi ada halaman tambahan di situ. Akhirnya kita bisa. Nah, selain jumlah juga tadi ya Mbak singgung sedikit, dia juga ada untuk penentu harga. Jadi kita nggak bakal bisa beli benda atau barang yang harganya di atas dari SSH masing-masing daerah. Jadi kan itu lebih aman ya. Kadang kita juga belanja kemahalan gitu. Ternyata melewati SBM atau SSH gitu. Nah kalau di HPP ini tuh ada tuh rentang bawah dan rentang atasnya seperti itu. Oh luar biasa, berarti ini sangat memudahkan dan sangat pendidikan Banua karena biasanya Mas Sam, Mbak Resti yang biasanya curhat ke kami itu belanja kan kita pengguna Siplah masih di bawah 90% di Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi biasanya banyak yang curhat nih, kenapa kok nggak belanja di Siplah? Curhatannya biasanya mahal banget Bu di Siplah, harganya di atas SSH gitu ya. Berarti dengan adanya halaman pemetaan pembelanjaan ini seperti yang disampaikan Mbak Resti dan Mas Sam tadi bahwa ada pembatasan harga satuan untuk item yang dipilih untuk dibelanjakan. Jadi kalau misalnya dia melebihi batas atas SSH berarti item tersebut tidak bisa dibeli oleh satuan pendidikan ya. Akan ada notif nih, harga item yang Anda beli harganya melewati SSH atau batas atas. Nanti kita nggak akan bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Oh ya berarti nanti dan Sanak Pendidikan Banua tidak ada alasan lagi tidak menggunakan Siplah ya, tidak ada alasan karena kemahalan. Nah, sekarang sudah ada fitur HPP yang memfilter pembelanjaan Bapak Ibu satuan pendidikan menggunakan Siplah. Jadi nanti kalau memang harganya kemahalan itu tidak akan bisa di check out. Berarti nanti akan ada harganya pun harus disesuaikan dengan SSH masing-masing ya. Di markas ya Pak ya? Ya di markas Ibu, iya. Ya, baik, luar biasa. Nah itu kita tadi sudah ngomong terkait dengan HPP. Lalu kira-kira keuntungannya apa nih Mas Sam kalau pakai HPP? Mas Samnya udah pakai HPP nggak? Sudah Bu, sudah. Kemarin bulan lalu mencoba belanja di Siplah dan sudah terintegrasi dengan HPP. Memang ada beberapa tahapan yang tadi fitur-fiturnya yang baru juga, tapi itu mudah saja untuk kita gunakan. Selain lebih praktis, juga lebih mudah untuk kita pahami. Lebih aman juga ya Pak ya jadinya belanjanya. Dan juga situ mungkin nanti ada keterangan juga untuk di HPP ini untuk barang yang kita check out hanya itu barang yang akan kita belanjakan. Nggak bisa lagi kita ngebooking gitu Bu ya. Kemarin kan masih bisa ngebooking kita check out nanti belanjanya. Iya betul. Nggak bisa lagi Bu kalau memang nggak belanja segera kita hapus saja. Betul. Berarti tidak seperti Shopee yang keranjangnya menumpuk ya. Iya, dimasukin di keranjang gitu ya. Dan Sanak Pendidikan Banua yang biasa belanja di Shopee ini Siplahnya berbeda sekarang Bapak Ibu ya. Kalau dulu mungkin Siplahnya bisa ditumpuk belanjanya di dalam keranjang ya. Kalau di sekarang di adanya fitur HPP ini berarti ada penyesuaian. Dengan dihilangkannya checkbox. Nah, kalau sebelumnya di Siplah itu ada checkboxnya ya Mbak ya. Nah, sekarang udah dihilangkan semuanya tuh di semua mitra Siplah itu udah nggak ada checkboxnya lagi seperti yang disampaikan Pak Sam supaya kita nggak menumpuk barang di keranjang gitu. Jadi kalau misalkan mau belanja apa ya sesuaikan gitu di dalam satu keranjang itu disesuaikan. Jadi nggak ada lagi tuh belanja tiba-tiba loh kok ada masuk item yang lain kan biasanya human error itu bisa seperti itu kan akibat menumpuknya keranjang gitu. Ya, jadi tidak ada lagi keranjang yang sampai 99 plus seperti di Shopee. Itu keranjang siapa? Itu keranjang Anda mungkin. Kayaknya sama. Oke. Jadi di Siplah itu juga dengan adanya fitur HPP ini juga banyak memitigasi resiko human error ya, kesalahan perbelanjaan mulai dari kesalahan pada saat men-check out seperti barang-barang yang seharusnya tidak dibelanjakan, tidak sesuai dengan perencanaan, maka itu sudah dimitigasi dengan menghilangkan checkbox yang ada pada halaman pemetaan pembelanjaan tersebut. Kemudian ada juga pembatasan harga. Jadi kalau misalnya mau check out harganya melebihi batas atas maka tidak bisa di check out, tidak bisa dibelanjakan barangnya. Nah itu adalah salah dua keuntungan dari penggunaan fitur HPP. Berarti luar biasa sekali sudah fitur yang diberikan oleh Kemendikbudristek untuk mendorong nih dan Sanak Pendidikan Banua untuk lebih aktif menggunakan Siplah ketika pembelanjaan karena Siplah itu adalah satu-satunya sistem informasi pengadaan barang jasa yang digunakan oleh satuan pendidikan dan itu resmi dikeluarkan oleh Kemendikbud dan itu sudah terintegrasi dengan Arkas sehingga lebih
Aman? Praktis, nyaman, dan aman. Oh iya, satu lagi Mbak, selain terintegrasi dengan Arkas, jadi Sipla ini juga terintegrasi dengan Markas. Jadi tiga aplikasi yang sering kita gunakan ini diintegrasikan melalui portal HPP ini. Kalau misalkan antara Siplah dan Arkas udah kan tadi ya kita bahas sedikit. Nah sekarang antara Siplah dengan Markas itu tadi yang masalah rentang harga Mbak. Jadi rentang harga itu ditentukan oleh siapa? Oleh admin Markas, oleh dinas seperti itu. Jadi kalau misalkan ada barang yang misalkan nggak ada rentangnya nih, jadi dinas juga berperan aktif gitu dalam penggunaan Siplah, yaitu mereka mengajukan ke pemerintah daerah ya biasanya kalau SSA itu ada misalkan barang yang nggak ada nih rentang bawah dan rentang atasnya. Nah jadi admin Markas juga berperan dalam penyediaan barang dan jasa. Jadi semua aktor itu akan terlibat gitu dalam pembelanjaan dan penyediaan barang di sekolah ini, seperti itu. Luar biasa. Jadi memang beberapa kasus yang pernah kita temui itu biasanya kadang ada beberapa item SSH yang belum terpetakan oleh dinas pendidikan. Jadi biasanya batas atasnya masih 0, batas bawahnya masih 0. Nah itu mengakibatkan teman-teman satuan pendidikan juga bisa sembarangan ya mengisi batas atasnya. Diisi segini-giginya gitu ya. Oh ini kertas cuma harusnya 50.000, 60.000 diisi jadi 100.000. Itu tidak bisa lagi berarti ya, karena tidak rasional juga itu penganggarannya. Nah jadi dengan ada fitur HPP ini banyak sekali kerentanan atau human error yang bisa dimitigasi dengan adanya fitur HPP ini. Betul. Oke, sekarang saya mau nanya lagi nih, kan udah Agustus masuk September ya, berarti kan udah tutup BKU bulan Agustus. Kalau misalnya sekolah ini lagi pergeseran atau sedang mengajukan perubahan, apakah masih bisa berbelanja menggunakan Siplah dengan fitur HPP nih? Gimana Mas Sam? Kalau saat ini masuk ya bulannya kata rekan-rekan BOSP bendahara itu, oh ini persiapan bulan perubahan gitu, atau pergeseran. Nah untuk di HPP memang ada beberapa itu ketentuan. Nah saat kita ingin melakukan perubahan atau pergeseran, untuk kendalanya mungkin tergantung situasi kita. Misalkan kertas kerjanya sudah diajukan, maka untuk di pemetaan aman aja untuk dilakukan perubahan atau pergeseran. Sebaliknya kalau misalkan belum ada pengajuan kertas kerja, maka belum bisa kita untuk melakukan pemetaan di HPP-nya. Tapi lebih baik lagi yang sudah kita ajukan kertas kerja sudah disahkan, itu lebih mudah lagi Bu Res ya. Jadi lebih aman gitu ya Pak. Lebih aman gitu. Walaupun belum disahkan, takutnya nanti saat kita pemetaan, toh dari pihak Markas ada yang revisi atau ditolak, otomatis kita akan merubah kembali lagi pemetaan kita di HPP. Ulang lagi ya Pak ya belanjanya. Jadi syaratnya bisa menggunakan HPP ini RKS-nya harus diajukan. Ya paling minimal banget kalau misalnya kita melaksanakan pergeseran dan perubahan ya, boleh sebenarnya boleh minimal udah diajukan. Kalau sudah diajukan itu bisa kita melakukan transaksi di Siplah. Tetapi kalau misalkan kita melakukan pergeseran atau perubahan dan kertas kerjanya masih terbuka belum diajukan, nah itu nggak boleh. Berarti kalau teman-teman dan sarana pendidikan Banua sedang melakukan pergeseran ataupun perubahan, proses pergeseran dan perubahan, jangan lupa diajukan dulu kertas kerjanya ke Dinas Pendidikan. Setelah diajukan, maka teman-teman sudah bisa langsung melakukan transaksi menggunakan Siplah melalui halaman pemetaan pembelanjaan ya. Nah, kalau misalnya belum diajukan berarti tidak bisa melakukan transaksi. Jadi minimal diajukan, meskipun belum disahkan sudah bisa. Sudah bisa, tapi amannya seperti yang dibilang Pak Sam tadi, kita harus yakin nih kalau yang ini memang akan disetujui. Kalau misalkan pada kenyataannya kita belum yakin, ternyata tahu-taunya kita udah belanja, ternyata yang item ini direvisi, wah, pusing lagi kita. Dua kali kerja Bu ya. Betul. Amannya sih setelah disahkan, betul. Lebih baik ketika kertas kerja tersebut sudah disahkan oleh dinas, sudah yakin nih ini tidak akan dirubah-rubah lagi, maka boleh diajukan dan menunggu pengesahan baru bisa melakukan pembelanjaan. Nah, jadi ini peran dari dan lagi-lagi admin dinas dan admin Markas juga berperan lagi nih, jangan sampai ACC-nya atau menyetujuinya itu 1 bulan kemudian nanti diprotes loh sama sekolah-sekolah, soalnya banyak yang kayak gitu. Dinas Pendidikan mohon didengarkan curhatan dari Satuan Pendidikan ini. Banyak Satuan Pendidikan Anda yang curhat pada saya, gitu. Admin dinasnya tidak meng-ACC atau tidak menyetujui kertas kerja saya Bu sudah 1 bulan. Waduh, kok bisa? Jangan ya Dek ya.
Luar biasa. Jadi semua aktor yang ada dalam pengadaan barang jasa di satuan pendidikan ini terlibat dengan adanya HPP ini. Jadi membuat dinas juga lebih perhatian tentunya terhadap satuan pendidikan yang belum disahkan, karena mereka belum bisa belanja nih kalau masih belum disahkan ya kan. Betul. Belum bisa disahkan berarti belum bisa belanja, otomatis nanti realisasinya juga mandek. Kalau realisasi mandek nanti berujung ke pelaporan yang lama, pelaporan lama tidak dilaporkan, ujungnya apa? Admin dinas juga yang repot kan. Karena apa? Ujungnya tidak salur ya nanti. Iya, betul. Satuan pendidikan ngomel-ngomel lagi, oh ini tidak salur, saya tidak bisa belanja ya. Jadi harus benar-benar diperhatikan terkait dengan pembelanjaan dan realisasi dan belanja di Siplah ini. Berarti ini nanti teman-teman satuan pendidikan harusnya sudah menggunakan Siplah itu lancar ya, karena sudah banyak pembaruan dan juga fitur-fitur terbaru yang membantu satuan pendidikan untuk berbelanja melalui Siplah ya. Jadi harusnya lebih praktis dan lebih aman juga ya Bapak Ibu kalau belanja di Siplah ini, karena yang jelas penyedianya itu sudah disediakan oleh mitra yang bekerja sama langsung dengan Kemdikbudristek. Mereka sudah melalui berbagai macam langkah-langkah verifikasi oleh Kemdikbudristek sebelum menjadi mitra resmi Siplah. Otomatis tentunya barang-barang yang ditawarkan juga sudah aman, belanja juga nyaman, dan di Siplah ini seperti kita ketahui belanjanya itu bayarnya di akhir bukan di awal. Jadi tentu saja membantu teman-teman satuan pendidikan ketika barang sudah sampai dicek dulu, di BAST-kan dulu baru bisa dibayar oleh satuan pendidikan. Jadi tentunya lebih aman, nyaman dan praktis seperti tagline Arkas 4, lebih praktis, nyaman, dan aman. Seperti itu. Oke, luar biasa. Terus terakhir nih pertanyaan terkait dengan HPP. Kalau misalnya dari segi penyedia, apakah ada keuntungan juga nih dengan adanya fitur HPP terbaru ini? Gimana Pak Sam? Gimana Pak Sam? Gitu. Jadi kalau dari penyedia mungkin seperti ini ya Mbak. Kalau dari penyedia itu tidak ada perubahan yang terlalu signifikan terkait peluncuran HPP ini. Jadi sebenarnya kalau kita boleh ulang dari awal, itu konsepnya yang dapat menggunakan HPP ini ada 3 sebenarnya. Yang pertama itu pelaksana PBJ, yang kedua itu kepala sekolah, yang ketiga itu admin markas. Jadi sebenarnya penyedia itu nggak ada sangkut pautnya dengan HPP gitu. Jadi kalau misalkan alurnya benar, penyedia nggak akan pusing dengan adanya HPP ini gitu. Kecuali di belakang ada alur yang tidak benar nih. Kenapa jadi penyedianya yang pusing dengan adanya HPP, padahal mereka tidak ini secara langsung ya, tidak terlibat secara langsung. Cuman mungkin salah satu yang diuntungkan adalah mereka juga bisa lebih aman gitu menjual barang dan jasa, karena tadi ditetapkannya harga yang sesuai. Jadi mereka juga tidak ketinggian menaruh harga seperti itu. Kalau misalkan pun ternyata misalkan saya beli di salah satu penyedia gitu, ternyata harganya melebihi SSH yang ditentukan oleh daerah saya, which is SSH berbagai daerah itu kan berbeda. Nah, kertas HVS di Kabupaten Baru Tokuala itu beda ya Pak ya, harganya dengan yang di Kota Baru gitu. Jadi di mana nih posisi penyedia ini, mereka bisa lebih nyaman lagi gitu, karena satuan pendidikannya juga lebih teliti gitu. Kalau misalkan pun kemahalan, itu bisa memanfaatkan fitur negosiasi seperti itu. Jadi harapannya juga yang berbelanja di Siplah jadi lebih banyak nih dengan adanya fitur HPP ini gitu. Betul sekali ya, karena menguntungkan, karena tidak ada lagi nih alasan nanti harganya lebih mahal dibandingkan harga di pasaran, karena sudah ada batasan ya. Apalagi alasannya nih biasanya? Sudah ada nih, biasanya mahal, penyediaannya kurang banyak. Kita punya fitur ongkir ya, ada ongkir dan bisa dianggarkan. Betul. Bisa dianggarkan melalui RKS sekolah. Jadi kalau misalnya Kota Baru jauh nih penyediaannya nggak ada, bisa beli di Bari Tokuala. Wah, tapi kayaknya sekarang penyedia Siplah udah banyak deh, kayak masing-masing kecamatan tuh udah ada, jadi nggak ada alasan lagi nih untuk keberatan untuk berbelanja di Siplah. Selain itu juga perhitungan pajak udah otomatis kan, PPN, PPH 21 kalau nggak salah itu sudah aman gitu, jadi nggak ribet lagi. Ya, dan tentunya kalau belanja di Siplah, satuan pendidikan tidak perlu lagi melaporkan pajak ya, betul. Karena otomatis langsung terintegrasi melalui Arkas dan Siplah. Jadi
sudah banyak sekali nih dan Sanak Pendidikan Banua keuntungan yang diberikan oleh Siplah dan juga Arkas 4 melalui berbagai macam pembaruan fitur, melalui berbagai macam kemudahan yang diberikan. Nah, harapannya teman-teman dan Sanak Pendidikan Banua ini bisa memanfaatkan Siplah dalam melakukan pengadaan barang jasa di satuan pendidikan, sehingga pembelanjaan yang dilakukan oleh satuan pendidikan menjadi lebih aman, nyaman, dan praktis seperti tagline-nya Arkas 4. Oke, itu tadi bahasan kita yang sungguh menarik ya pada kesempatan kali ini. Nanti teman-teman dan Sanak Pendidikan Banua bisa terus mengikuti episode-episode Bapandiran lainnya. Oke, terima kasih banyak. Kita tutup podcast pada kesempatan kali ini dengan tagline kita. Kita bareng-bareng ya bikin tagline-nya, oke? Saya bilang Bapandiran, you. Oke.